Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan, dikuatkan, bahkan dituntun dan diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat Tuhan, anugerah, berkat, perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat 13 saya bacakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Perhatikan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Yang artinya apa? Kegembiraan yang di dalam, ya, di hati kita akan terpancar dari raut wajah, dari raut muka kita. Ya, kalau mukanya seperti ditekuk-tekuk, biasanya itu banyak beban, banyak masalah, banyak pikiran, ya, nggak bisa merasakan sukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Karena itu, ayo pagi ini, ya, jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk gembira. Ya, pastikan kegembiraan meliputi hati kita. Ingat, dari hati loh ya, bukan hanya dibuat-buat. Ada banyak orang ekspresi wajahnya dibuat sedemikian rupa kelihatan seneng ya, terutama misalnya para pelaku seni entertain, misalnya kayak pelawak misalnya gitu ya. Wah, lawannya lucu, kita nonton bisa kepingkel-pingkel. Tetapi gak lama kita mendapati kasus ada pelawak ditangkap polisi karena kasus narkoba. Ada pelawak ditangkap karena kasus-kasus tertentu. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Kita bisa menyimpulkan, ternyata di balik tertawa, di balik kelucuan, belum tentu dalamnya juga betul-betul dia bahagia. Ternyata ada kekosongan dalam dirinya. Nah, bukan seperti itu yang dimau Tuhan. Yang diinginkan Tuhan supaya kita itu memancarkan wajah yang berseri itu karena betul-betul dari hati yang gembira. Ya, mari saya mengajak kita ya, hatimu harus gembira. Kenapa? Dengan hati gembira muka berseri-seri. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang hatinya gembira, awet muda. Loh, iya loh, orang mengatakan betul kalau orang sering selalu senang hatinya itu awet muda. Ayo jangan mudah marah, ayo jangan mudah emosi meledak-ledak, jangan terlalu sesuatu terlalu ya, karena beban beratmu engkau jadi nggak bisa tersenyum. Jemaat dikasih Tuhan, ayo ya, miliki hati yang gembira karena Tuhan ya. Harus dikatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati, kekecewaan, kebencian, dendam, pahit hati, itu saudaranya semua. Itu membuat orang ya semangatnya menjadi kendor, semangat hidupnya akan turun. Nah, orang-orang yang demikian, yang hatinya penuh dengan kepedihan ini mudah sekali sakit. Hati-hati ya, kenapa? Karena sekali lagi ya, hati ini menjadi cerminan diri, dan dari situlah terpancar kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, coba lihat nih ya, dari hati ternyata ada obat yang manjur ya. Dari hati yang gembira terdapat obat yang manjur. Lihat dalam Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan, obat yang manjur itu bukan di apotek. Obat yang manjur bukan di tangan dokter. Obat yang manjur itu ada di hati kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini bukan hanya slogan, ini firman Tuhan. Ketika saudara hatinya gembira, maka saudaraku, engkau akan memiliki semangat hidup sehingga nggak gampang sakit. Orang yang hatinya gembira, imunitas tubuhnya meningkat, sistem kekebalan tubuhnya langsung meningkat, sehingga tidak gampang terserang berbagai macam penyakit. Ya, karena itu, ayo jaga hatimu, jangan mudah sedih. Jaga hatimu, jangan mudah ngelukro.
ya, tetap semangat. Karena kalau semangat dah patah, ya artinya nggak ada gairah hidup lagi. Semangatnya aja udah patah, putus asa. Sehingga yang terjadi, ya tidak ada gairah, nggak ada semangat. Nah, orang yang demikian gampang sakit. Hati-hati ya, jaga hatimu. Makanya jangan lupa bahagia, jangan lupa gembira. Ya, selalu ingatkan ya. Maka sekali saya sampaikan di akhir khotbah, semangat terus. Kenapa? Karena dengan orang yang bersemangat ini, orang yang bersemangat dia dapat menanggung penderitaannya. Sekalipun ada penderitaan, beban hidup, dia akan kuat. Orang yang bersemangat itu pasti hatinya juga gembira, hatinya seneng, ya, tidak mudah sedih, tidak mudah ngelokro putus asa. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya anak-anaknya selalu bergembira. Bahkan ketika anak-anaknya bergembira karena Tuhan, Tuhan janjikan sesuatu. Lihat, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Perhatikan, bergembira karena Tuhan. Maka ia, ya Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, Bapa kita, Tuhan kita itu seperti seorang ayah ketika melihat anaknya ceria, anaknya nyenengke, anaknya bergembira. Itu Bapa itu seneng ngasih sesuatu. Ya, apalagi anaknya itu selalu gembira. Itu membuat ya, kalau orang tua ya maaf misalnya pulang kerja capek, disambut anaknya dengan ceria, dengan gembira. Itu rasanya capeknya hilang. Kenapa? Karena mendapat suatu penghiburan yang luar biasa. Begitu besarnya kuasa sukacita ya. Jadi ketika anak sukacita, ya orang tua juga bisa merasakan sukacita itu. Bahkan kita sendiri ikut bersukacita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan lupa bergembira. Ingat, bukan ekspresi yang dibuat di muka, tetapi dari hati yang terpancar keluar. Ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Wajahnya awet muda, wajahnya itu ada kemuliaan. Orang yang selalu gembira ada terpancar kemuliaan Tuhan dari wajahnya. Ya, jadi orang pandang, orang ini kok nyenengke ya. Wajahnya itu kok bisa gimana gitu ya. Nah, karena apa? Dari hati. Kalau hatinya bebannya berat, masalahnya berat, hatinya susah, saya yakin wajahnya nggak mungkin terlihat sumringah. Wajahnya mesti akan kayak kertas diteko-teko gitu ya. Wah, ini wajahnya mesti dari wajahnya kelihatan dia pasti berbeban berat. Ya, karena itu cuma dikasih Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Engkau saat ini mungkin ada yang berbeban berat. Engkau saat ini ingin gembira kok susah karena banyak masalah yang dihadapi. Saat ini datang kepada Tuhan. Ingat, Tuhan senang melihat anak-anaknya senang. Karena itu minta kuasa Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan barui, Tuhan berikan hati yang baru sehingga engkau bisa bersukacita dan bergembira selalu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami mau bersukacita. Kami mau bergembira karena Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kegembiraan yang terpancar dari hati kami ini menjadi obat yang manjur bagi tubuh kami. Kalau ada sakit kami disembuhkan. Bahkan kami percaya dari hati yang gembira ini juga terpancar di wajah yang berseri-seri. Kami berdoa setiap pemirsa, setiap jemaatmu semuanya boleh merasakan bahagia sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun beban, masalah pasti tetap ada. Tetapi biarlah itu semua tidak membuat kami kehilangan damai dan sukacita. Tidak kehilangan kegembiraan karena Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami hari ini, pimpin kami, jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Biarlah berkat Tuhan dan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.